Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi Hebat Indonesia, saya Rima Dortomala, pengajar bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Jampang Kulon, akan mengajak Anda semua untuk bergabung dalam Yuk Belajar Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar mengonstruksi argumen baik sebagai tim afirmasi maupun tim oposisi. Hal yang harus dilakukan pertama kali adalah memahami isu. Oleh karena itu, pihak yang akan berdebat harus mencari informasi seluas-luasnya. Nah, perhatikan cuplikan tim afirmasi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugraha, perwakilan dari SMA Negeri 1 Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini, saya bertindak sebagai pembicara pertama tim pemerintah perihal mosi yang menyatakan bahwa Dewan ini percaya bahwa di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru itu hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Tentunya saya sebagai pembicara pertama dalam hal ini akan mendefinisikan perihal mosi pada perdebatan kali ini, juga akan menyusun beberapa kasus pemerintah, juga menyampaikan pembagian kasus, juga menyampaikan bagian-bagian kasus yang nantinya akan disampaikan saya sebagai argumentasi yang mendukung tentunya pada mosi perdebatan kali ini. Dewan Juri yang saya hormati, izinkan saya untuk mendefinisikan perihal mosi yang berbunyi Dewan ini percaya bahwa di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, korupsi di sini menurut KBBI diartikan bahwa sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, dalam hal ini bisa perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya, untuk kepentingan pribadi. Dalam hal ini terjadi di negara-negara tertentu yang tinggi, artinya dengan tingkat korupsi negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Dengan seleksi penerimaan mahasiswa baru atau SPMB, di sini saya definisikan sebagai ujian penerimaan mahasiswa untuk perguruan tinggi negeri. Selain program mandiri, ujian mandiri, dan menyeluruh minat bakat melalui sekolah-sekolah atau dahulu disebut kalau di Indonesia itu adalah PMDK. Pembicara pertama dari tim afirmasi menyampaikan definisi mosi, kemudian limitasi atau pembatasan supaya tidak meluas, dan juga disertai dengan argumentasi terhadap mosi. Nah, sekarang kita perhatikan cuplikan pembicara pertama dari tim oposisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat siang Dewan Juri yang saya hormati. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Lutfi Aulillah dari SMA Negeri 1 Jampang Kulon, kelas 11 IPA 1, perwakilan dari Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Di sini saya bertindak sebagai pembicara pertama dari tim oposisi yang akan dengan sangat jelas menolak mosi yang diperdebatkan pada saat ini. Mosi yang diperdebatkan pada saat ini adalah Dewan ini menyesalkan narasi galak zoo dan segera menghentikan semua proyek penelitian terkait alien. Di sini saya sebagai pembicara pertama dari tim oposisi akan menyampaikan sanggahan terkait dengan argumentasi pembuka yang disampaikan oleh tim pemerintah, dan juga akan menyampaikan argumentasi yang tentunya jelas menolak dan menyanggah mosi pada pagi atau siang hari ini. Lanjut saja ke sanggahan. Dewan Juri yang saya hormati, saya ingin menyanggah pernyataan dari tim pembicara tim pertama dari pemerintah, yaitu soal pajak yang seharusnya memberikan pajak terkait pencarian proyek ekstraterestrial ini seharusnya memberikan dampak benefit yang konkret kepada rakyat. Menurut saya di sini terlalu singkat untuk menyimpulkan bahwa pencarian kecerdasan luar semesta ini tidak berdampak baik bagi rakyat. Mengapa? Karena masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Misalkan, jikalau memang alien di luar sana ada dan juga memiliki kecerdasan di luar kita, mungkin saja masalah-masalah yang tidak terselesaikan oleh kita seperti HIV dan AIDS bisa diselesaikan dengan bantuan teknologi mereka. Nah, bagaimana? Apakah kamu sudah mampu menyusun argumentasi, baik sebagai tim afirmasi maupun sebagai tim oposisi? Selain kelogisan argumentasi dan kejelasan fakta yang disampaikan, kalian pun harus memperhatikan kesantunan, keefektifan kalimat, kelancaran, intonasi, dan ekspresi. Kesantunan berkaitan dengan budi bahasa ataupun sikap etika
mereka dalam menyampaikan tanggapan. Nah, coba perhatikan manakah yang mengandung kesantunan. Saya minta atau saya mohon? Jelas, yang santun adalah saya mohon. Kemudian, pendapat Anda salah. Padahal yang lebih santun adalah pendapat Anda kurang tepat. Harus diulang. Nah, ada kalimat yang lebih santun yaitu sebaiknya dikoreksi. Kemudian ada kata ngawur, yaitu kurang tepat ketika disampaikan dalam debat, maka boleh diganti dengan kata yang lebih santun yaitu keliru. Selanjutnya tidak logis, maka kita boleh memilih kata yang lebih santun yaitu susah dipahami. Jadi ada hal yang harus diperhatikan saat melakukan perdebatan. Pertama, kelogisan argumen dan kejelasan fakta. Dua, kesantunan dan keefektifan berbahasa. Dan tiga, kejelasan simpulan debat. Ada 3 cara untuk menarik kesimpulan dengan menggunakan penalaran induktif, yaitu generalisasi, analogi, dan sebab akibat. Penarikan kesimpulan dengan cara generalisasi berpangkal pada pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus. Kemudian ditarik kesimpulan secara umum atau general. Contoh, bahasa Indonesia menyerap kosakata asing dan istilah dari bahasa asing untuk memperkaya perbendaharaan kosakata bahasa Indonesia itu sendiri. Yang kedua, yaitu analogi, merupakan proses penarikan kesimpulan yang didasarkan atas perbandingan 2 hal yang berbeda, namun memiliki kesamaan dari beberapa segi. Kesamaan keduanya inilah yang menjadi dasar penarikan kesimpulan. Contoh, jadi dapat dikatakan bahwa para guru adalah orang tua kita di sekolah. Nah, penarikan kesimpulan secara induktif berikutnya adalah sebab akibat. Sebab merupakan gagasan utamanya dan akibat menjadi gagasan penjelasnya. Contoh, akibatnya banyak terjadi kekeringan di mana-mana sebab air tidak diberi kesempatan untuk meresap ke dalam tanah. Nah, anak-anak hebat, semoga video pembelajaran ini dapat membantumu memahami materi debat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.